saya Nurmayanti dengan NIM 1930 30 20 42 dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan TIPS, Prodi PPKN. Klasifikasi ragam bahasa. Ragam bahasa yang dihasilkan oleh perbedaan gaya. Varian gaya berbahasa itu sendiri adalah cara berbahasa seseorang dalam performanya secara terencana maupun tidak, baik secara lisan maupun tertulis. Variasi ini berwujud ragam bahasa. Klasifikasi ragam bahasa ini dibagi atas 5 tingkat, yakni ragam baku, resmi, usaha, santai, dan akrab. Penjelasan dari masing-masing ragam bahasa dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Ragam baku atau prozon adalah variasi bahasa yang paling formal dipakai dalam situasi-situasi hidat, upacara-upacara resmi seperti upacara kenegaraan, khotbah, tata cara pengambilan sumpah, kitab-kitab undang-undang, akta notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam baku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dalam bentuk tertulis. Ragam bahasa terdapat dalam dokumen-dokumen bersejarah seperti Undang-Undang Dasar, akta notaris, naskah jual beli, atau sewa menyewa. Ciri-ciri ragam bahasa baku antara lain struktur gramatikalnya tidak dapat diubah, susunan kalimat biasanya panjang, dan kosakatanya yang banyak digunakan seperti bahwa, maka, sesungguhnya. 2. Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang dipakai dalam pidato kenegaraan, surat-surat dinas, dan buku-buku pelajaran. Pola dan kaidah resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam bahasa ini pada prinsipnya sama dengan ragam bahasa baku. 3. Ragam usaha konsultatif adalah ragam bahasa yang lazim dipakai dalam pembicaraan, biasa dipakai di sekolah dan rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. 4. Ragam santai atau kasual adalah ragam bahasa yang biasa dipakai dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab, berolahraga, rekreasi, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam santai antara lain kosakatanya banyak memakai struktur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah, banyak memakai bentuk allegro, memakai kata ganti tidak resmi, dan seringkali tidak memakai struktur morfologi dan sintaksis yang normatif. Dalam ragam santai terdapat banyak bentuk afiksasi dan pemakaian kalimat tidak utuh. Selain itu, seringkali terjadi pengulangan yang sebenarnya tidak mutlak diperlukan, namun inversi-inversi frasa kalimat yang tidak dibenarkan dalam aturan tata bahasa standar. 5. Ragam akrab. Intimate adalah variasi bahasa yang dipakai para penutur yang hubungannya akrab seperti antar keluarga, antar teman karib. Ciri-ciri ragam akrab antara lain ditandai dengan pemakaian kata yang tidak lengkap, kalimatnya lebih pendek, dan artikulasinya sering tidak jelas. Ragam atau variasi bahasa lain yang juga diperlukan diketahui adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan fungsi pemakaian bahasa atau variasi fungsional. Seringkali orang membedakan tuturan karena pemakaian tuturan itu secara khusus. Bahasa tentang lelang berbeda dengan bahasa orang yang sedang bertengkar, berdiskusi, bersenda gurau di pinggir jalan, dan bercakap-cakap di rumah. Sekian presentasi tentang klasifikasi ragam bahasa dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.